Halo teman-teman, nama saya Tegar Himbara, saya Creative Director dari Vespa Indonesia. Kenapa Vespa? Karena Heeh. dulu waktu zaman sekolah Vespa itu motor pertama sih Kang. Itu jatuh cinta. Pertama Oh, kali naik Vespa tuh kok beda, kok miring sebelah gitu kan. Kalau misalnya kita awal-awal pakai pasti ya. miring sebelah ke kanan gitu karena mesinnya ada di kanan. Oh, Miring-miring jadi terus mogokan. Wah udah weh ini mah terus-terusan naik Vespa. Itu acara Vespa di Papua di Timika. Kita yang acara Vespa di Timika. event tuh biasanya kita pasti aja ketemu sama orang yang acaranya lagi mulai udah tidur. Yang saya tahu dulu ya, Heeh. Vespa itu satu Vespa sejuta saudara. Ada aja pasti tiap tiap nggak tiap kota lah, tiap daerah gitu mogok satu nungguin lah. Nah, kalau sekarang si Vespa Extreme itu dijadiin alat buat minta-minta. Terus dianya harus ikut dulu kegiatan rutin kita gitu, Mmm. kayak bagi-bagi buku ke desa kayak gitu. Biar kita lihat juga potensinya kayak gimana, terus minat dia di Vespa itu kayak gimana. Berapa opsi juga Kang, Mhm. yang pertama beli murah dijual mahal, terus yang kedua beli yang rare buat disimpan aja gitu. Nanti dijualnya 5 tahun ke depan, 10 Mmm. tahun ke depan kayak gitu. Kita semua sama-sama Vespa, sama-sama satu Vespa sejuta saudara. Kali ini saya sudah bersama kreatif director Vespa Hits Indonesia. Langsung aja Kang Tegar. Halo Kang. Halo. Nah, jadi ini kita Kang, ngobrol-ngobrol santai aja ya dari kita sendiri pengen ngelihat perspektif, Kang Tegar ini ya seperti apa di komunitas Vespa Hits Indonesia. Nah, tapi sebelum itu mungkin, kenalin diri dulu Kang biar lebih akrab gitu kan. Siap. Halo teman-teman, nama saya Tegar Himbara, saya kreatif director dari Vespa Indonesia. Saya penggiat Vespa, paling itu aja sih Kang. Paling gitu aja. Penggiat Vespa aja. Nah, tapi sebelum kita ngebahas lebih dalam, terkait si Vespa Hits ini, kesibukannya Kang, misalkan kreatif director di sana tuh ngapain aja atau misalkan, nyiapinnya, planning-nya seperti apa tuh, Kang? Kreatif director, kalau di kita sih biasanya lebih ke nginduk ya Kang ya, jadi ibu, ibu dari anak-anak gitu. Ibu dari anak-anak, oke. Kalau ada anak-anak yang kurang ngerti atau apa-apa, ininya ke kita nanyanya, terus kita juga nyiapin kayak kolaborasi sama brand-brand lain, sama komunitas lain gitu. Kita yang mapping dari A sampai Z buat teman-teman biar terus berkarya gitu, biar terus mengeluarkan ekspresinya. Oke, Lebih ke gitu sih. berarti jadi ibu untuk anak-anak, Heeh, tapi khusus di Vespa Hit. Vespa Hits Iya, gitu ya. Jadi lebih. dalam artian gini Kang, kalau misalkan kita ngobrolin Vespa kan historinya panjang banget tuh Kang ya. Apakah yang, termasuk Vespa Hits ini emang harus dia nginduk ikut komunitas Vespanya atau misalkan, sekedar media aja seperti apa tuh Kang? Kalau Vespa itu sendiri posisinya sih beriringan ya Kang sama komunitas. Beriringan, oke. Beriringan, jadi sebaik apapun komunitas itu, sekuat apapun si kekuatan si komunitas itu ya, kalau misalnya sekarang kan di era digital gitu, kita hidup di era serba konten, serba digital, terus kalau misalnya kita sebagus apapun bikin konten, tetap aja kalau nggak ada pendistribusian pendistribusian konten yang baik, nggak Mhm. akan keren gitu kontennya. Nah, Vespa Mmm. itu berdiri atau berjalan di tengah-tengah itu, Oke, bersama komunitas, di acara-acara komunitas juga, kayak gitu sih. oke. Berarti, sebelum kita bahas lagi lebih dalam ya Kang ya, berarti kita mungkin ngobrolin Vespanya dulu Boleh. ya. Vespa mungkin bagi Kang Tegar ya, kira-kira apa sih yang bikin menarik gitu? Kenapa milih motor klasiknya itu Vespa? Kan ada banyak mungkin motor klasik, kenapa kenapa Vespa gitu? Kenapa Vespa? Karena Heeh. dulu waktu zaman sekolah Vespa itu motor pertama sih, Kang. Motor pertama? Pertama, terus jatuh cinta, jadi terus-terusan naik Vespa. Oke. Dulu kan waktu SMA mungkin Akang juga mengalami kalau kita Mhm. tuh lebih pede naik motor Ninja, bener nggak? Ah, betul. Zaman-zaman sekolah kan ngeceng-ngeceng cewek kayak Ereking atau enggak ya, biar kelihatan ngebut gitu kan? ya ini mah si bapak ngasihnya Vespa, kebetulan itu Vespa dari kakek yang di Garut, dibawa ke rumah. Oke. Jadi apa ya, motor cuma itu aja, ya udah saya pakai, ternyata jatuh cinta. Pertama Oh, kali naik Vespa tuh kok beda, kok miring sebelah gitu kan, kalau misalnya kita awal-awal pakai pasti ya. miring sebelah ke kanan gitu karena mesinnya ada di kanan. Oh, Miring-miring jadi terus mogokan, wah udah weh ini mah terus-terusan naik Vespa. oh mungkin itu, first impression-nya dari pertama kali pakai Vespa gitu ya? Ya betul.
Terus kalau kita ngelihat, sejarah yang tadi ya, Kang, ya, kan ada banyak tahunnya tuh. Mungkin di mata orang awam tuh ya Vespa tuh ya udah Vespa aja. Tapi kalau dari, model-modelnya mungkin dari Kang Tegar ya sebagai pegiat Vespa yang termasuk ngeliput juga medianya, ada berapa banyak sih atau bedanya tuh apa gitu dari jenis-jenis yang ada Vespanya? Kalau kita ngomongin Vespa sih kayaknya sejam nggak akan cukup ya, Kang, ya. Sejam nggak akan cukup. Ininya banyak gitu, modelnya dari tiap tahun ada, terus Heeh, tiap tiap momentum juga ada. Bahkan si Vespa itu ada, kalau nggak salah ya mhm. ceritanya tuh, ada Vespa Kongo itu hadiah dari negara Kongo untuk tentara-tentara Republik Indonesia. Oke, ya itu kalau nggak salah jadi nilai antik yang memang Heeh. diburu kolektor Itu ya? kan momentum ya, Vespa Kongo ya? Heeh. momentum gitu, nggak tiap tahun juga ada kan itu. Mhm Nah, mhm. kayaknya kalau sejarah Vespa tuh banyaknya kayak gitu sih. Kalau kalau tiap tahun yang tahun 60-an, empat Mhm, puluhan, 70, 90 bahkan semuanya ada gitu sampai berakhir produksi tahun 2000-an 2000-an, Vespa Excel kalau nggak salah mhm. itu. Itu yang terakhir, Itu yang terakhir yang klasik ya mungkin ya? ya klasik Yang klasik, terakhir. Udah ada sennya, udah ada starternya juga. oke. Terus kalau misalkan ya untuk di kalangan, anak muda ya yang biasanya diliput sama Vespa Hits ini, motor Vespanya tuh yang paling banyak itu yang tahun berapa? Atau misalkan tipenya yang saya tahu ya, misalkan Vespa Super Ya super atau Vespa, PX ya? PX. PX. Nah, itu ini yang ada spesifik tertentu nggak? Kalau untuk anak muda sih Mhm, kebanyakannya sekarang ya itu yang tadi pada pakai PX kalau nggak super, sama satu lagi Vespa PTS spesial yang small frame retail. kecil, heeh. Oh, Itu lebih iya iya kecil, iya. banyaknya ke situ. Tapi Banyak balik sih. lagi, karena si Vespanya makin kecil makin mahal, Mhm, jadi orang-orang tuh belinya sesuai isi dompet aja yang betul. standarnya sekitar apa ya, sekitar Vespa PX, eksklusif, Excel lah paling Mhm. itu, yang large frame semua. Di kisaran itulah Heeh, di ya. kasaran itu, Karena berapa kalau kilo. yang setahu saya itu kalau yang makin jadul ya, terus makin ori itu malah harganya makin lumayan ya. Iya lebih lebih ini, harganya lebih menantang. Lebih menantang. Nah, kemudian kalau kalau Kang Tegar sendiri lagi ngendarin Vespa apa nih, Kang? Kalau sekarang saya Nah, pakai Super tahun 75. Super Nah, 75. Super tahun 75. Oke, bisa di-spill nggak tuh, Kang, kalau pasaran Super ya, Iya, Vespa Super tahun 70-an itu di berapa gitu? Kalau kalau yang mungkin ada orang-orang yang pengen nyari gitu kan, yang mulai Vespa masuk ke Super Vespa, itu di harga 7 sampai 12 juta lah, 7 sampai 12 juta. heeh, itu yang komplit, Oh, itu tergantung kondisi mungkin ya? tergantung kondisi juga. Oke. Dan ini juga, Kang, apa, yang namanya Vespa itu kan kita kalau untuk yang baru ya, Kang, ya, kita mungkin nggak tahu nih ini tuh, part-partnya itu masih orisinal original atau enggak, atau udah restorasi. Nah, itu mungkin dari Kang Tegar sendiri, gimana itu kita ngelihat misalkan yang mau dapat Vespa yang bagus itu dari mana dapatnya, ya kan? Terus, otentiknya orisinilitasnya bisa dibuktikan atau enggak. Nah, itu gimana tuh, Kang? Agak susah juga ya kalau Agak sekarang, susah? Heeh. karena satu orang yang pakai Vespa pasti dia jualan Vespa juga, Kang. Pasti dia jualan juga? Jadi barang tuh muter aja terus di situ. Oh, Balik lagi ke gimana kita punya temennya sih kalau itu. heeh. Jadi Kalau kita punya temen yang bisa nilai Vespanya orisinil atau enggaknya, nah itu nilai plusnya di situ mungkin. Karena sekarang banyak juga yang ngakalin ya, Kang. ngakalin dari sisi apanya tuh, Kang? Kayak misalnya yang tadi saya sebutin PTS tuh, Vespa Mhm spesial. mhm. Karena barangnya udah jarang, udah rare, bikin orang-orang yang kayak gitu juga pakai plat sendiri kan bingung ya. Oh, Nah, kayak gitu jadi agak susah sih. bikinnya itu misalkan ya, yang saya tahu juga, Kang, ya, ada misalkan kayak tukang, las gitu ya. Ya, Nah, itu tuh dia bikin partnya, bikin, nah, komponennya. bikin partnya Bisa? bisa. Mirip? Mirip, 90% lah. Tapi kan nggak 90%? orisinil ya. Tapi Eee, kalau lu orang yang nggak tahu kan udah aja pede gitu. iya. Nah, kayak gitu. Soalnya kan kalau 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 misalnya yang orisinal kan si bodinya kan kayak Ada nomornya diketok juga. gitu kan. Bahkan sampai ke lampu, lampu batok gitu. Mhm. Itu ada nomor serinya kalau yang ori. Mmm. Jadi, dia bikin sendiri mungkin yang penting kelihatan keren ya, Nah, ya betul. ya udah dibeli gitu kan. Ya kayak gitu. Oke. Dan harganya lebih murah, Oh, harganya lebih murah? lebih murah. Iya, tapi untuk orang yang nggak begitu, apa ya, peduli sama itu, ya udah yang penting keren, ikutan Iya, komunitas gitu ya? betul.
Dan ada juga yang nge-judge, apa ya, jadinya diketawain gitu, kalau pakai Oh, barang-barang kayak gitu tuh. emang kelihatan dari Yang ini? tahu pasti kelihatan, yang Oh, ngerti Vespanya, yang emang main di situ gitu, heeh, pasti kelihatan pasti kelihatan. pasti kelihatan. Cuman Bakal jadi dicemooh. Nah, terus kalau terkait komunitas ya, Kang, ya, kan mungkin yang diliput sama Vespa Hits kan banyak ya, nggak cuma satu komunitas ya Vespa aja kan. Nah, itu ada apa aja komunitasnya sama, untuk masuk itu ada kayak persyaratannya kah? Misalkan, untuk masuk ke Vespa ini harus Vespanya tahun berapa, harus, punya apa misalkan ya. Nah, itu bisa dari Kang Tegar mungkin bisa ya, dijelaskan? banyak sih, Kang, ya, ada Mhm. kalau di Vespa itu ada klub atau komunitas juga. Kalau Mhm, klub yang saya tahu kayak VAC, Vespa Antik Club Indonesia, terus oke. ada SOG juga, Scooter Owners Group Indonesia, ada Vespa Club Indonesia juga ada, Mhm, banyak lah gitu. Kalau 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 klub mhm. atau kalau komunitas itu banyak juga, ada yang tergantung seri, kayak misalnya tahun 1960-an ada 60S, terus kalau Vespanya Sprint ada Sprinter, ada Axel Lovers juga, banyak sih sebenarnya kalau komunitas-komunitasnya. Jadi itu semuanya sempat pernah diliput sama Vespa Hits berarti? Ada beberapa yang pernah juga, karena si Vespa itu medianya nasional, Kang. Mhm, Jadi kita ada beberapa, bukan cabang, apa ya namanya, kepanjangan tangan kita juga di beberapa mhm. kota. Jadi kalau misalnya si Sprinter Sumedang ada acara, kita ada tim yang di sana yang liputan, atau enggak Oh, lagi ada event apa, oke. kita yang tim yang di mana yang liputnya kayak gitu sih. Jadi nasional gitu ya? Bahkan ya mungkin kalau di luar Jawa, dimanapun itu, Ya, ada acara Vespa, biasanya ada Vespa itu juga, Vespa Hits juga, heeh, gitu. betul. Mereka saling koordinasi gitu ya, nanti bakal di-publish di yang, akun Ya, utama gitu heeh, atau segala macam gitu ya? ya kayak itu. Jadi Mmm, ada juga kita apa ya, karena kita beriringan sama komunitas, berjalan mhm. sama komunitas, biasanya kita menawarkan terlebih dahulu, kayak yang terdekat itu di Oktober ada acara Noken Skuter Papua. Itu acara Vespa di Papua, di Timika. Kita Acara Vespa di Timika? iya, di Timika, di Itu Papua. itu itu gimana tuh konsep ininya? Kok bisa kepikiran kenapa milihnya di sana? Nah, itu emang event tahunan. Oh, Event event tahunan tahunan? dari klub di Timika. Oh, Klub Vespa di Timika, kita ngeliput di sana. Bukan ngeliput sih, kita lebih ke ngebantu si penyebaran informasinya buat teman-teman Vespa yang ada di daerah lain, gitu. dan itu banyak ya di Dan di itu banyak, Timika, Papua heeh. itu ya? Itu kan kita membantu, apa ya, menyalurkan kreativitas mereka. Oke. Terus kalau untuk yang tadi nih, dari masing-masing komunitas kan pasti kan, punya anggotanya Ya, beda-beda gitu kan. Apakah, mereka ini dalam artian udah tahu ya harus misalkan koordinasi sama Vespa Hits, saling berkomunikasi antar komunitas, atau sendiri-sendiri aja yang penting ya udah diliput sama Vespa Hits atau kayak gimana? ada yang sendiri-sendiri, ada yang Mhm, emang kita bekerja sama gitu. mhm. Banyak sih, Kang. Kalau misalnya kita yang udah kerja sama tuh kayak apa ya, 60S MPL, Bandung, heeh, Paris Van Java, sorry. Itu setiap ada event mereka pasti kita yang liputannya. Terus oke, VAC juga, mhm, VAC beberapa kali kerja sama-sama kita, kita yang koordinasi, terus kita yang ngeliputnya acaranya buat di YouTube, Instagram, dan lain-lain. oke, Terus kita juga pernah beberapa kali kita ngasih materi buat klub mereka. mhm. Jadi mereka yang pegang-pegang Instagram-nya kita, apa ya, kita bukan kita didik, kita kasih pelatihan lah gitu. Cara main Instagram yang baik tuh kayak gimana, cara nge-tag video kayak gimana, kayak gitu sih. Oh, lebih ke medianya ya? Lebih ke media, Bukan Vespanya? bukan Mungkin Facebooknya. pengetahuan Vespanya gimana tuh? Atau Karena kalau pengetahuan Vespa mah mereka mungkin pas waktu masuk ke klub atau komunitasnya udah dikasih tahu terlebih dahulu gitu. "Lu oh, tuh pakai ini, Vespa tuh kayak gini," gitu. jadi itu mungkin per masing-masing Heeh, komunitas saja ya? per masing-masing komunitas. Karena kan masuk ke Oke. komunitas untuk klub juga banyak syarat-syaratnya, Kang. Yang setahu saya ada pendidikannya juga ikutan. Pendidikannya ngapain aja Kang kalau tahu gitu ya? Kalau nggak salah tuh dorong Vespa gitu di tanjakan, kayak gitu-gitu, nanti Dorong Vespa. Oh, mungkin untuk simulasi ya? ya Oke. ngebongkar mesin misalnya kayak gitu. Karena Oke. basicnya kan Vespa dari hobi gitu. Iya iya iya. Nah, ini menarik nih, Kang. Karena, biasanya Kang, misalnya ada acara nih, acara touring lah atau apapun itu. Nah, kan otomatis Vespa Hits, biasanya ikut juga kan? Ikut juga. Ada perwakilan atau Ada perwakilan atau enggak heeh? kita yang ngirimin tim ke sana. Oh, ngirimin tim ke sana. Pakai Vespa juga kan Pakai pasti kan? juga. Nah, Tahun 2023 kemarin kita ngeberangkatin 5 orang ke Jambi. Itu acara terbesar di Pulau Sumatera. oh, Nama acaranya KBSS, Kumpul Bareng Sekretaris Sumatera.
Itu ada berapa peserta, ada berapa Oh, yang itu mah ikut? banyak pisan, ribuan kan. Ribuan? Ribuan, karena itu event terbesar di Pulau Sumatera. Mmm, Kita berangkatin dari Bandung touring ke sana. touring Liburan, touring bawa Vespa motornya gitu? bawa Wah, kayak 5 orang nge-handle ribuan orang tuh acara gitu, enggak sih, buat lebih ke ngeliput. apa ya, kita ngambil insight yang lainnya, kayak motor yang uniknya, terus kita, apa ya, kita gali informasi ke teman-teman yang paling jauh datang ke sananya, kayak gitu sih. Oke. Nggak nge-handle-nya. Oh, nggak nge-handle-nya ya, emang ya sekalian ngeliput juga ya, sama ngikut acaranya ya? Betul. Oke. Nah, terus ini Kang, yang masih di terkait komunitas ya Kang ya, jadi, kan tadi udah banyak disebutin komunitas Vespanya. Nah, terus pas lagi ada acara kayak tadi yang ada banyak itu, biasanya tuh suka ada drama mungkin ya. Nah, ini ada cerita yang lucu nggak atau apa gitu yang bisa diceritain gitu? Banyak sih, banyak apa ya, banyak keseruan sebenarnya kan kalau Keseruan, heeh. kalau di event-event tuh biasanya kita pasti aja ketemu sama orang yang acaranya lagi mulai udah tidur. Udah tidur gimana tuh maksudnya, Kak? Udah tidur tuh udah di Vespanya pinggirnya tuh pakai alas karton terus tidur aja. Kardus pakai Oh, kardus. pakai kardus? Ya, nggak tahu kelelahan mungkin kan, nggak tahu Heeh, faktor yang lain, pasti aja nemu kayak gitu. pasti. Pasti nemu, terus kita juga ketemu apa ya, influencer influencer Vespa di berbagai kota, itu seru. Oke. Karena mereka struggle-nya gimana buat ngehidupin si daerahnya sendiri itu Mhm, kita ketemu juga. Banyaklah cerita-cerita menarik di situ. Selain event-nya ya, selain event event-nya. pasti kan sama-sama kayak gitu. Terus kalau pas lagi event-nya nih Mhm. ya, atau Kang Tegar sendiri deh gitu, ada pengalaman, misalkan ya mogok terus dibantuin sama, yang naik Oh, apa, yang sama-sama pecinta Vespa juga. Karena kan kalau kita tahu ya, ya. yang namanya pecinta Vespa itu kan biasanya solidaritasnya tinggi kan. Nah itu gimana tuh Kang Tegar tuh? Ada cerita kayak gitu nggak? Yang saya tahu dulu ya, Heeh. Vespa itu satu Vespa sejuta saudara. Satu Vespa sejuta saudara? Ya, dan Oke. itu masih sampai sekarang masih sih alhamdulillah. Heeh. Di beberapa kota, di beberapa daerah. Saya pernah waktu itu touring dari Bandung ke Sumbawa Mhm. di Bima. Di Bima, oke. Di Heeh. Bima dari Bandung itu tuh acara Vespa World Day. Mhm mhm. Dia diadain 4 tahun sekali dan kebetulan itu pertama kalinya acara Vespa World Day di Asia Pasifik, di Indonesia, Oke. tepatnya di Bali. Touring kita berapa ya, 15 orang. Vespaan tuh Mana dari sini, 15 euro? Vespa Hits. Ada aja pasti tiap tiap nggak tiap kota lah, tiap daerah gitu mogok satu, nungguin. Iya, Nungguin dulu gitu, nungguin dulu, terus? terus jalan lagi, nungguin lagi. Harusnya 3 hari, 2 hari lah harusnya Heeh. sampai sana. Ini sampai seminggu, oh enggak 5 hari. Dia 5 hari karena mungkin dari yang satu mogok tungguin ya kan, pindah ke yang lain mogok, mogok lagi tungguin lagi. itu. Terus ya untuk nge-handle yang mogok itu gimana kalau beneran mati total gitu di jalan tuh, Kak? Kita biasanya ada ini sih, ada persiapan, kita bawa Heeh. perbekalan juga kayak spare part, terus kunci-kunci. Kalau misalnya emang udah nggak ketanganin sama kita koordinasi sama bengkel setempat. Teman-teman yang ada di daerah, kita titipin motornya, nanti pulangnya kita bawa lagi, kayak gitu sih. Oh, jadi ya pasti kan mereka juga udah tahu ya mungkin ada di setiap daerah Heeh, tuh bengkel-bengkel Vespanya gitu kan, betul. Dan dan heeh, pun kalau misalnya kita nggak ada teman di situ, heeh, pasti dibantuin. pasti dibantuin Tegar tuh ya? juga pernah di mana ya, waktu itu tuh di Sumbawa kalau nggak salah, di kota di daerah Pototano, udah malam terus padahal kan nggak kenal ya, nggak ada yang kenal sama sekali, disuruh masuk ke rumahnya, Oh, naik nginep gitu Vespa, ya? Heeh. suruh nginep di situ 3 hari, jamu kayak gitu, baru lanjutin perjalanan di hari ketiganya. Dan itu nggak tanggung-tanggung ya? Nggak tanggung-tanggung 3 hari dibiarin nginep gitu ya? Dikasih makan, minum, dan lain-lain, nggak tahu kenapa, saya juga aneh kadang-kadang. Oke, terus, masih tentang komunitas Kang ya, yang saya tahu juga ya Kang ya, kan komunitasnya tadi udah banyak macamnya ya. Nah ini ada komunitas Vespanya tuh yang agak lain nih Kang, Vespa ekstrim ya? Ya Vespa ekstrim Nah itu perspektifnya itu gimana? Karena mungkin yang ngelihat Vespa ekstrim ini kan dia modifnya itu udah segala macem lah, bahkan mungkin udah kayak nggak bukan bukan Vespa lagi gitu kan. Nah itu bahkan ya orang-orang lihatnya negatif mungkin ya? mungkin, nah, Dari penampilan segala macam gitu, ya, mohon maaf gitu maksudnya ya. Nah ini gimana dari pendapat Kang Tegar? Vespa ekstrim. Mhm. Sebenarnya saya juga dulu naik Vespa ekstrim sih, Kang. Mulai dari situ atau Enggak sih, enggak? dari Vespa standaran Heeh. yang dulu waktu SMA, terus nyobain juga naik Vespa ekstrim.
pernah touring juga sampai ke apa ya, Pangandaran, naik Vespa ekstrim, Gimana tuh, buktiin Vespa gitu. ekstrimnya tuh? Ada yang beda sama yang lainnya tuh apa? Bedanya banyak sih, Heeh. cuman tersisa mesin sama bodi depannya doang. Terus, Belakangnya udah pakai besi, apa ya, perawakannya tuh kayak gimana si panjang lah mobilnya? sekitar 2 meteran, Oh 2 meter. itu bisa nyampe 5 orangan. Naik di situ teh. Emang apa ya, sedikit meresahkan sih Kang, kayak Itu sedikit atau banyak, Kang? sedikit kalau Oh sekarang sedikit, ya, kalau kalau sekarang. sekarang. Karena kalau dulu saya touring dari Bandung ke Pangandaran tuh emang persiapan, awalnya Oh, persiapan, terus kita tahu kondisi motor kita tuh nggak standar, jadi mhm, kita jalannya malam karena iniin polisi, mhm, ngehindarin polisi, terus kita bawa uang juga buat makan, terus bawa juga apa ya, bawa juga spare part juga buat nanti jaga-jaga di jalan. Nah, kalau sekarang si Vespa Extreme itu dijadiin alat buat minta-minta. ah, Nah, iya itu iya, juga yang bener bener bener. bikin saya resah gitu sih. Karena yang kecap jeleknya kan semuanya ya, Heeh heeh. satu Vespanya itu yang mungkin satu oknum yang melakukan tapi semuanya jadi kena. Jadi kena kan, ya Heeh, mungkin orang-orang yang nggak ngerti disamaratakan aja ya, jadi orang Vespa tuh ya anak-anak Vespa kayak gini gitu ya identik kayak padahal gitu. enggak ya. Bener bener. Karena pernah juga ngelihat ya, yang Vespa Extreme ini kan ada di pom bensin gitu ya, Ya terus dia kayak pakai tulisan gitu kan. dus ya, pakai dus. Iya pakai dus tulisan gitu ya, ini buat bensin lah apalah gitu kan. Itu kan sebenarnya bukan, apa ya, maksudnya terus bahkan dia tidur di pom bensinnya gitu kan, itu sebenarnya mungkin bukan bukan anak Vespa yang sesungguhnya gitu kan mungkin ya? Iya, karena apa ya, dan dulu juga saya nggak dulu sih, sampai sekarang kalau touring ya emang pasti tidurnya di pom juga gitu. Kalau nggak nemu temen di daerah atau enggak kita uangnya pas-pasan nggak bisa sewa hotel, kita tidurnya di Hotel Merah Putih. Sebenarnya buat Itu oke oke. emang nggak benar tapi nggak salah tapi nggak bisa dibenarkan juga. Oke, Dan ya itu dijadiin pemanfaatannya sama oknum-oknum Vespa yang pakai ekstrim tuh kayak gitu. heeh, Karena yang tadi teh kan satu Vespa Sejahtera Sadara ya, mhm. tahu Vespanya solid jadi mereka memanfaatkan itu untuk kepentingan itu. Ah, Benar-benar nggak bawa uang touring tuh, benar-benar bener-bener nggak bawa uang sama sekali, tuh, benar-benar kayak nekat aja gitu ya, yang makanya penting agak ini juga kan dongkol, lu yang touring masa kita yang harus biayain kan. oh iya 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 iya, bener bener bener. Nah sekarang terkait Vespa Hits ya Kang ya, kan ini sebenarnya lebih ke media ya, yang ngeliput kegiatan ya komunitas Vespa. Nah sebenarnya Vespa Hits ini tuh ngapain aja gitu? Boleh dijelasin detail-detailnya atau event apa aja nih yang terdekat gitu yang bisa diinfokan juga mungkin ke Ya, penonton? kalau Vespite itu sendiri kan kalau secara garis besarnya adalah media Vespa atau media apresiasi untuk para pengguna Vespa atau komunitas yang ada di Indonesia. Oke, Nah, selain itu juga kita rutin mengadakan kegiatan atau kita berfokus di beberapa bidang, Kang. Yang pertama di bidang pendidikan, yang kedua di pendidikan, bidang oke. sosial budaya, yang ketiga di bidang konservasi alam. Nah, beberapa program itu kita rutin dari tahun 2022 dilakukan sampai sekarang. Kalau di pendidikan kita ada namanya gerakan berbagi buku inspirasi. Berbagi Berbagi buku inspirasi. iya Jadi dari Vespa Hits-nya yang, kayak ngebagiin buku ke daerah atau gimana tuh? iya, Lebih detailnya? awal mulanya kayak gitu tahun 2022 kita bikin gerakan itu, nama gerakannya nama singkatannya Garasi. Garasi, Heeh, oke. itu kita menghimpun komunitas untuk ikut terlibat di gerakan tersebut. Yang touring-nya kita waktu itu. Oke Kita oke. 15 orang itu touring ke Sumbawa yang tadi saya ceritain, nah itu bagian dari rangkaian si Garasi itu sendiri, kita yang bagi-bagiannya langsung. Jadi ke Sumbawa bawa 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 buku, buku, heeh, terus dibagiinnya tuh di mana gitu? Di bawa buku terus kita bagiin di bukan pelosok ya, tapi pesisir. Kita mhm. ke setiap kita jalan, terus kita lihat anak-anak, kita bagiin, terus kita juga ke sekolah yang emang jauh gitu aksesnya dari kota. Itu iya sambil touring juga gitu kan, ngebagiin buku, terus, apa, misinya mungkin dari ngebagiin buku itu mungkin harapan dari kegiatan itu tuh apa dari Vespa Hits itu, Kang? Iya, gerakan gerakan kecilnya sebenarnya itu teh Mhm. udah dilakukan juga segitu sama orang-orang lain, tapi nilai nilai lebih besar yang kita tunjukin tuh apa, kita juga ngehimpun si komunitas itu sendiri. Jadi komunitas yang kita jadi awalnya tuh kita bikin sayembara, siapa aja komunitas yang mau bergabung atau membantu gerakan ini, terus kita 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 umumin, terus mereka support, terus kita bagiin juga ke anak-anak si buku-buku yang dari mereka itu. Jadi logo-logo mereka tuh komunitas ada di buku itu.
Misinya sebenarnya bukan membantu pemerintah ya, tapi kita lebih ke gimana caranya dari Vespa kita bisa berguna juga buat orang lain. Oh, jadi setidaknya mungkin di buku yang tadi dibagiin gitu ya, sekaligus ngenalin juga mungkin ya, Ya, dari komunitasnya itu ya? heeh, ngenalin komunitasnya, terus kita ngasih edukasi juga ke si anak-anak kalau anak Vespa tuh kayak gini nih, suka bagi-bagi buku, minimal itu aja. Oh, ya. Walaupun mungkin edukasinya sendiri ya bukan terkait si, Vespanya gitu ya, Fun, tapi lebih ke si apa, pengguna Vespanya. pengguna Vespanya Iya, gitu ya. Bahwa kita tuh ya berbagi gitu kan. ya kayak gitu. Oke. Nantinya, efek lainnya tuh yang tadi Tegar di ini apa, yang Tegar disuruh mampir di Pototano itu sampai Mhm 3 hari kan itu mungkin ke depannya kalau kitanya negatif terus ya, mhm. anak Vespanya negatif terus, hal-hal kayak gitu nggak akan terjadi. Ah, iya. Untuk menjaga itu juga sih sebenarnya. Menjaga apa ya, kayak solidaritas dari pecinta Vespa ya? Ya, kayak gitu. Oke. Terus kalau untuk kegiatan Kang ya, yang terdekat mungkin yang nanti akan di apa, diselenggarakan sama Vespa Hits ya atau mau ngeliput kegiatan dari komunitas mana, nah Ya, itu apa tuh Kang? kalau event sih kita Mhm. dari bulan apa ya, Mei sampai kemarin Juni udah full. Jadi tiap minggu ada event terus, tapi kita nggak liputan, kita lagi fokus ke event yang kita bikin. Kemarin Oke. kita baru bikin event Vespa Masuk Desa namanya, Kang. Vespa masuk desa, oke. Heeh, Heeh. jadi kita kasih experience baru orang-orang yang baru naik Vespa, terus udah bervespa juga, kita ajakin naik Vespanya ke desa, lebih Oke. dekat dengan alam gitu. Karena event-event sebelumnya, kalau event Vespa tuh pasti di kota, Kebanyakan di kota? kebanyakan di kota dan itu tuh kita bawa rombongan sekitar 300 orang, 300 orang, terus 300 naik Vespa. naik motor bareng-bareng, naik Vespa bareng-bareng, terus riding ke desa itu ada yang dilakuin nggak di desa itu atau gimana tuh? Kalau dilakuinnya sebenarnya enggak sih, Mmm, karena cuma rutenya aja yang beda gitu. oke Kita cuma oke. ngasih experience aja naik Vespa banyakan lewat bukit-bukit, lewat rumah warga, lewat sawah-sawah kayak gitu. Oke. Terus mungkin selain itu mungkin Mhm. ada lagi kah, Event acaranya yang tadi kan setiap event ya, setiap minggu ya? heeh, Nah itu tuh apa aja setiap jadi minggu kayak event padat terus. banget itu Kang kayaknya. Iya, karena di daerah-daerah karena kan nasional. Jadi di setiap Iya. daerah tuh punya acaranya masing-masing. Oh, Yang tadi oke. saya sebutin di Papua kan Mhm. Oktober, terus KBSS juga nanti ada lagi ya di bulan Agustus. Mhm. Terus ada lagi event-event di kayak Jombang, terus, eee, Banyuwangi, terus Kendal itu di apa ya, di weekend juga gitu, ada. Jadi sama kayak tadi ya, ada kayak perwakilan dari Vespa Hits-nya yang ngeliput Yang setiap, liput di sana. komunitas ya, acara-acara komunitas Iya, itu ya? kayak gitu. Terus kalau event terdekatnya, akhir bulan ini kita mau touring ke ini, Susur Pantai Selatan, Jawa Barat. Berapa motor tuh kalau ke Itu sana? sedikit paling 10 orang, ya Oh tim 10 kita orang? doang, heeh. Heeh. Tapi tetep ya, itu pasti diliput segala macam ya, Ya terus kita lebih ke apa ya, ngenalin trek itu gitu. nah kan kalau dari Vespa Hits ya Kang ya, kalau misalkan ada orang yang dia suka ngikutin media juga, suka media lah gitu, ngeliput kegiatan apa pun, terus dia suka Vespa juga. Nah, terus dia pengen, "Wah ini cocok nih Vespa Hits nih," pengen ikut gabung ke Vespa Hits-nya. Nah itu bisa nggak? Nah, kalau misalkan bisa, apakah ada persyaratannya misalkan dia harus punya Vespa, atau dia harus ngerti Vespanya, nah itu gimana dari Vespa Hits? Bisa sih Kang sebenarnya, Mhm syaratnya tuh ada 2, yang pertama mhm. suka Vespa, yang keduanya suka main. Suka main, Heeh, oke. tapi sebenarnya kita nggak buka Nggak apa-apa kan, langsung aja itu, heeh. tapi sebenarnya kita nggak buka open recruitment. Oke, Kita biasanya melibatkan orang-orang yang pengen join ke Vespa Hits mhm. lewat volunteer yang untuk kegiatan yang kita lakukan. Jadi harus di dalam tanda kutip kayak diuji dulu gitu ya? Iya, Ya. jadi dianya harus ikut dulu kegiatan rutin kita gitu, Mhm kayak bagi-bagi buku ke desa kayak gitu, biar kita lihat juga potensinya kayak gimana, terus minat dia di Vespa itu kayak gimana. itu berapa lama Kang kira-kira dipantaunya itu tuh orang yang mau ikut Nggak Vespa lama Hits? sih, Nggak lama? biasanya sebulan, 2 bulan, terus udah kepake, ya maksudnya bukan kepake, udah teruji gitu, Mhm. baru kita tugaskan di event-event. Ya tentunya kita juga bakal bekalin dulu Kang, Heeh, kayak dari pengetahuan tentang Vespanya, pengetahuan tentang ngetek gambar yang baik dan benernya kayak gimana, terus copywriting-nya kayak gimana, koordinasi sama orang event-nya kayak gimana. Kita
kasih basic dulu sih. Oke. Baru nanti bisa gabung ke Vespa Hits gitu ya? Bukan, baru nanti bisa terjun ke lapangannya. Kan kalau dari Vespa Oke. Hits mah ikut dulu kegiatannya. Oke. Mmm, Baru nanti setelah, dibekali ya sama Vespa Hits, dia mau ikut ke event-event apapun gitu ya yang terkait Vespanya ya udah dipercayalah ibaratnya udah lolos lah. Nah Kang sekarang, tadi kan udah disinggung ya Kang ya, kegiatan, apa inspirasi buku itu ya? ya, Apa namanya? gerakan berbagi 1000 buku inspirasi. Gerakan berbagi 1000 buku inspirasi. Nah itu kan pasti untuk ngelakuin gerakan itu pasti butuh pendanaan Ya, ya kan dari komunitas gitu. Nah ini Vespa Hits atau si masing-masing komunitas yang melakukan itu, ada dari mana tuh dananya tuh, Kang? Kalau boleh tahu? kalau dana Mhm. buku inspirasi, kita biasanya ngehimpun dana dari komunitas, Kang. Oh jadi kayak biaya iuran bulanan gitu? Enggak, bukan. Jadi kita menawarkan satu program garasi itu ke Heeh. komunitas, untuk komunitas join di gerakan itu. Nominalnya tuh sekitar 500 sampai 1 juta untuk satu kali kegiatan. Itu tuh banyak juga benefitnya buat si komunitas. Jadi kitanya kolaborasi saling menguntungkan, merekanya dapat exposure dari kita, terus Mhm. kita juga dapat pendanaan untuk bikin buku itu, karena bukunya kita bikin sendiri kan itu. Oh jadi gini ya, misalkan dari Vespa Hits ada mau event nih, Heeh. ditawarin ke komunitas. Ya kayak gitu. Nah misalnya ada kita mau ngegalang buku gitu nih, kalau mau ikut berarti dari masing-masing komunitas ini nyiapin dana, ya mungkin kan masing-masing komunitas sudah ada iuran segala macam gitu ya. Heeh, Dana itu baru didistribusikan sama Vespa Hits gitu ya, betul. untuk ngejalanin acara? Iya, tapi acaranya Oke. acara garasi ya, untuk Mhm. itu khusus untuk gerakan berbagi 1000 buku inspirasi. Oh, khusus garasi aja? Khusus garasi aja. Kalau event-event yang lain kita ada lagi, beda lagi Dari masing-masing komunitasnya Kang, mereka mungkin Kang Tegar, sering koordinasi gitu ya, mereka ngedapetin dananya itu selain dari, misalkan iuran per bulan mungkin ya ada, atau dari mana itu ada yang bisa dijelasin ya mungkin dari Kang Tegar? karena sekarang tuh komunitas sudah pada mandiri ya, Kang, ya. Heeh. Mereka juga punya merchandise sendiri untuk mereka jual dan Mhm. uangnya masuk ke kas mereka. Tentunya juga dengan iuran rutin mereka ya, yang Tegar kurang tahu nominalnya berapa. Mhm. Tapi uang-uang itu tuh biasanya mereka alihin ke panti asuhan. Oh, justru Gerakannya tuh distribusiin? Heeh. nah, adanya si gerakan buku inspirasi ini tuh jadi pilihan gitu. Jadi ya salah satu opsi juga ya Heeh, kalau mau, kayak melakukan aksi sosial, iya, bisa lewat bisa lewat ini. sini. Nah, si Vespa itu menawarin itu ke komunitas. Oke Kang, tadi udah ngebahas banyak tentang Vespa Hits ya, sama kegiatan-kegiatan segala macam. Nah kalau dari Kang Tegar sendiri ya mungkin ya, untuk bisa, tetap menjalankan kegiatan itu kan butuh dana ya. Iya, Nah itu dari Kang Tegar mungkin ada, pengelolaan dananya bisa di-share nggak sedikit kita? untuk sekarang belum ada sih, Kang, Belum ada? belum ada. Terkait investasi mungkin atau yang pernah Kang Tegar, coba atau temen gitu mungkin ada cerita? Kalau teman-teman sih pada trading ya, kalau Tegar, terus teman-teman Vespa juga Mhm. ke ini, ke apa, ke Vespa justru, Justru ke investasinya investasinya di Vespa? ke barang, ke Gimana spare tuh? part. Jadi boleh diceritain kayak gimana? Misalkan beli Vespa murah direstorasi misalnya Ya, dijual mahal atau kayak gimana tuh? biasanya ada yang bukan biasanya sih, ada beberapa opsi juga, Kang. Mhm. Yang pertama, beli murah dijual mahal, terus yang kedua beli yang rare buat disimpan aja gitu. Nanti dijualnya 5 tahun ke depan, 10 Mmm, tahun ke depan kayak gitu. kalau yang rare itu nyarinya gimana, Kang? Nyarinya perlu banyak tenaga juga sih, Heeh. yang kayak tipe Vespa SS90, Heeh. terus Vespa PK PXMK itu agak Mhm. mahal. Strada juga Vespanya lebih mahal. Itu, tahun berapa sama kisaran berapa, Kang? Sama Bervari ketika diputerin tuh ya, didiemin 5 tahun itu tuh dapatnya tuh berapa, Kang, dari investasi itu, Kang, kira-kira? Dapatnya sih random ya, Kang, ya. Kadang-kadang ada juga orang yang bela-belain touring cuma buat nyari Vespa gitu, ke daerah, Oke. ke rumah-rumah warga, lihat PTS, lihat Vespa Excel, dibelinya itu pasti murah, karena udah nggak nyala, terus udah buluk juga motornya, itu pasti dapat banyak. Oh, baru dia rapihin gitu ya, dia benerin? Dirapihin, disimpen aja, udah kayak gitu. Jadi misalkan modal beli yang Vespa itu gitu ya, Vespa katakan Excel gitu ya,
Pasarannya di berapa tuh Pasarannya kira-kira? misal tuh di 20 sampai 30-an. 20 sampai 30? Ya, Oh. belinya mungkin kalau dapat di daerah ya, Mhm. dapat di daerah atau di yang udah buluk kayak gitu tuh bisa 5 juta, 3 juta, kan Oh, lumayan deh. 5 juta jadi 30 juta gitu ya? Kayak gitu. Lumayan Kang ya? Banyaknya kayak gitu sekarang tuh. Oh, banyaknya kayak gitu, oke. Berarti itu sebenarnya, ya konsepnya itu kayak trading ya, restorasi Vespa, beli murah, jual tinggi gitu ya. Terus sama yang tadi kata Kang Tegar pernah trading gitu, nah mungkin bisa diceritain Kang, seperti apa gitu perspektif dari Kang Tegar mengenai trading-nya sendiri gitu? Sebenarnya Tegar nggak terlalu ngerti sih kalau trading. Nggak begitu Nggak ngerti, begitu oke, ngerti, heeh. mungkin bisa dijelasin sama Akang, maksudnya gimana Oke, trading itu? ini mungkin, share sedikit ya Kang ya. Jadi tadi kan Kang Tegar, ceritanya di Vespa sendiri langsung ya untuk, Ya, ngejelasin apa, jual belinya. Nah kalau di trading itu kurang lebih sama lah intinya kan jual beli ya, jual beli, belinya misalkan di harga murah, jualnya di harga yang lebih tinggi. Nah cuma kalau yang kita tahu trading itu kan ya lebih ke aset-aset kayak yang sekarang trading-nya misalkan emas online, trading mata uang atau forex. Nah itu hanya yang membedakan itu produknya, kalau tadi Kang Tegar itu Vespa, kalau yang ini ya produknya ya berupa emas tadi, misalkan ya nilai emas, kontrak emas, mata uang, sama dia udah secara, sistem gitu ya, secara online. Jadi semuanya sudah terhubung, kurang lebih gitu. Tapi intinya sama, belinya di harga rendah, nanti pas sudah naik, bisa jual lagi di harga yang lebih tinggi gitu. menarik juga ya, Kang. Menarik. Boleh mungkin dicoba Kang. Iya iya, boleh boleh. Nanti cobain. Trading ya itu Oke. namanya? Hah? Trading ya namanya? Trading trading. Trading di pasar keuangan, gitu. Financial market lah biasanya. Pertanyaan terakhir ya Kang ya, dari Kang Tegar sendiri ya, Vespa Hits Indonesia nih, untuk semua pengguna Vespa ya, pegiat Vespa juga, pecinta Vespa, ada nggak kira-kira saran ya atau tips, seperti apa dari Vespa Hits Indonesia? Dari Vespa Indonesia cuma ada dikit sih, Kang. Mhm. Intinya jangan membeda-bedakan Vespa, mau itu Vespa yang murah, mau itu Vespa yang mahal, mau itu Vespa yang original atau Vespa modern sekalipun, kita semua sama-sama Vespa, sama-sama satu Vespa sejuta saudara, gitu sih. Oke, keren. Oke Kang Tegar, makasih banget ya udah Oke, mampir di sela-sela aktivitasnya. Semoga nanti teman-teman bisa terinspirasi dari cerita tadi Kang Tegar dan juga untuk semua, pecinta Vespa ya khususnya. Sampai ketemu di next episode Sela-Sela Podcast.